pakai aja VCO kayak gitu kan. Kalau kulit kita itu diproteksi kan otomatis kita itu bisa awet muda kayak gitu loh. Halo, ketemu lagi dengan aku Endang Sojo. Oh ya, di video ini aku akan sharing why are VCO so expensive, atau kenapa sih virgin coconut oil itu kok mahal gitu ya. Jadi aku sharing yang aku tahu gitu ya. Oke, yang pertama, VCO itu tidak bisa diproduksi oleh semua kelapa. Jadi semua kelapa itu tidak bisa dijadikan VCO gitu. Karena untuk jadi VCO itu kelapanya harus cukup usia gitu ya. Kalau zaman dulu, zaman bude saya dulu waktu saya kecil itu yang paling bagus untuk buatnya itu kelapa yang jatuh dari pohon itu. Nah, itu kan usianya udah tua ya, udah kering kan kayak gitu itu. Cuman kalau zaman sekarang nggak mungkin kan kita nyari kelapa yang jatuh dari pohon, itu kan nggak mungkin ya. Jadi kebanyakan kalau sekarang ya kita beli kelapa dari pengepul gitu kan, atau ya kalau misalnya yang orang biasa pergi ke pasar beli kayak gitu ya. Nah, kan kayak gitu. Nah, itu yang kelapa di pasar itu belum tentu bisa dijadikan VCO. Karena apa? Karena usia kelapa itu kalau muda dia nggak bisa gitu. Jadi yang kelapa yang di pasar itu bisa dijadikan minyak kelapa yang dimasak, yang dipanaskan itu bisa. Tapi kalau dijadiin VCO belum tentu bisa. Karena apa ya? Karena usianya kita nggak tahu itu kelapa yang udah cukup tua, udah cukup kering atau belum, nggak tahu kan gitu. Karena VCO itu prosesnya nggak dipanaskan, nggak boleh dipanaskan gitu loh. Saya pribadi, kalau saya membuat VCO itu memang udah ada orang yang ini ya, supply kelapa yang khusus untuk dibuat VCO. Dia sudah tahu gitu, oh ini kelapa yang bisa dibuat VCO, jadi saya kasihkan ke kakak itu kayak gitu ya. Itu satu. Nah, yang kedua, kelapa itu kualitasnya beda-beda. Waktu saya di kampung, waktu saya kecil, saya kan dari Jawa ya, di Jawa itu kan pegunungan di tempat saya. Nah, kelapa di pegunungan itu mungkin karena pebukitan di pegunungan kan, jadi kelapanya itu besar-besar, terus dagingnya itu juga tebal-tebal gitu ya. Jadi 8 kelapa itu atau 10 kelapa itu bisa jadi 1 liter VCO gitu loh. Nah, untuk sekarang saya kan lagi saya sekarang tinggalnya di Riau ya. Kalau di Riau itu kan nggak pegunungan kan, itu kan daerah pesisir ya, pesisir pantai kan. Walaupun dibilang di sini ada kelapa bukit, tapi kan tetap kualitas kelapanya itu di sini itu beda dengan yang di Jawa itu. Di sini kelapanya itu kecil-kecil, terus dagingnya itu tipis. Nah, untuk membuat VCO di sini itu perlu minimal 12 kelapa sampai 16 atau 15 gitu, baru bisa jadi 1 liter VCO. Nah, di situ aja udah beda kan. Makanya VCO itu harganya bisa mahal gitu. Yang ketiga, why VCO are so expensive? Kenapa VCO itu mahal? VCO itu asli gitu. Jadi kemungkinan VCO itu asli, makanya mahal. Karena dia memang VCO itu hanya bisa diproduksi dari kelapa yang kualitasnya bagus kan gitu, baru bisa jadi gitu. Justru kalau VCO itu murah, saya menyarankan malahan kalian itu cari tahu gitu, curiga,
kok bisa sih VCO ini bisa murah? Kenapa? Apa yang bikin ini dia punya pohon kelapa sendiri gitu ya? Atau mungkin aku yang nggak tahu bedain VCO dengan minyak kelapa gitu. Karena VCO warnanya lain dan minyak kelapa dia lain gitu. Sedangkan VCO itu kelapa yang bagus baru bisa jadi VCO, sedangkan minyak kelapa itu kelapa biasa pun bisa menjadi minyak kelapa gitu. Jadi kalian harus tahu. Nah, cara membedakan VCO asli itu warnanya bening. Ini saya punya contohnya. Nih, warnanya bening ya, bening gitu. Karena VCO itu diprosesnya dingin, dia nggak dipanaskan. Juga penyimpanannya saya sih sarankan di suhu ruang aja gitu, jangan sampai kena paparan sinar matahari ya, karena dia nggak boleh kena panas kan gitu. Bening kan bajuku aja nampak tuh. Nah, terus kalau diminum dia di tenggorokan itu nggak sakit gitu ya. Kalau minyak kelapa yang kalian masak terus jadi minyak kelapa diminum, itu di sini bisa kayak di tenggorokannya bisa kayak kering gitu. Bisa juga itu misalnya kalian nggak tahu kan terus kalian minum, bisa juga ya kan. Tapi itu kan nggak VCO, itu namanya minyak kelapa masak, jadi bedanya di situ ya. Nah, kalau yang VCO itu bedanya kayak gitu. Terus ya kayak gitu. Jadi harus tahu ya mana yang VCO asli dan mana yang tidak asli kayak gitu. Terus yang keempat, saya saranin kalau mau beli VCO lebih baik beli di yang di tempat kalian aja ya. Kalau ada yang produksi lebih baik beli di tempatnya kalian aja. Karena apa? Biasanya kan VCO itu dipakainya internal dan eksternal ya. Kalau internal itu kan diminum gitu kan, diminum. Kalau diminum itu kan lebih enak yang segar sih, ya kan. Baunya masih segar, terus rasa kelapa kayak gitu kan. Terus juga kalau itu dibuat di daerah kalian sendiri ya, kalian membantu daerah kalian sendiri gitu loh, jadi itu bagus. Tapi kalau memang nggak ada ya beli aja yang ada kayak gitu. Biasanya kan di apotek juga udah ada, online juga ada gitu. Oke, yang penting pastiin bahwa itu VCO yang asli, itu aja. Yang kelima gitu ya, ini spesial ya, ini sih spesial untuk aku pribadi gitu ya, tapi ini bagus juga sih untuk kebanyakan ladies gitu ya. Karena kalau ladies itu kan suka bawa tas tuh kemana-mana, kayak aku nih, tas aku tuh suka kemana-mana. Jadi di dalam tas itu aku selalu isi VCO. Ini VCO. Ini botol, dulu ini botol parfum ya, parfum aku udah habis, terus aku isi dengan VCO gitu. Kenapa di tas aku taruh VCO? Ini buat cewek itu gunanya banyak banget, manfaatnya banyak banget. Kayak aku kadang kan gini ya, saya tuh kadang keluar gitu, kayak traveling kayak gitu, terus saya mau membersihkan muka kayak gitu ya. Kan makeup saya tuh kadang tebal ya, jadi untuk membersihkan makeup ini bisa, jadi tinggal nanti kayak taruh di tangan kayak gini. Nah, kayak gini. Nah, ini contohnya. Nah, nanti bisa gitu, makeup kamu itu bisa dibersihin. Nggak tahu ada tisu nggak? Oh, ada nih, coba ya. Nah, di tas aku ada tisu. Nah, ini kayak gini nih, jadi bisa untuk bersihin gitu. Misalnya kamu itu jalan-jalan gitu kan, dinner kayak gitu, terus kamu misalnya nginep di rumah teman kayak gitu kan, terus kamu harus bersihin makeupmu yang tebal.
dan ini juga ramah lingkungan. Jadi kamu bisa pakai ini gitu, disemprot aja gitu di muka langsung, terus pakai tisu atau pakai kapas juga bisa. Itu ya satu manfaatnya untuk bersihin makeup. Nah, yang kedua juga bisa untuk melembabkan rambut kamu gitu. Itu bagus karena ini natural. Jadi rambut kamu tuh jadi nggak bercabang-cabang juga gitu, nggak kering juga gitu kan. Jadi kulit kelapa kepala kamu itu juga maksudnya jadinya lebih sehat kayak gitu kan, karena Visio itu ada kandungan antibakterinya. Nah, kalau misalnya untuk kulit kayak gitu kan, untuk kulit itu juga bagus karena ini melembabkan kayak gini nih. Aku tinggal semprot aja nih, nah kayak gitu, jadi kulitnya itu lembab kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu tuh pakai hembody, kadang hembody itu kan nggak maksimal ya melembabkannya gitu, kadang kulitnya itu kurang kurang gitu, kurang lembab, kurang mengkilat. Pakai aja Visio kayak gitu kan. Yang ini lebih kulitnya itu lebih ini ya, lebih mengkilat kayak gitu kan, dan ini kan produk alami gitu. Nah, yang lainnya lagi, Visio itu ada SPF-nya. SPF-nya itu kecil, sekitar 5 gitu. Tapi kan kalau misalnya kamu keluar siang itu kan tetap harus ada proteksinya kan, walaupun dari kayak sinar, dari lampu itu kan kulit kita itu kan lebih bagus diproteksi kan. Kalau kulit kita itu diproteksi kan otomatis kita itu bisa awet muda kayak gitu loh, ya kan. Kalau kulitnya keriput tuh kan kayak nampak tua ya. Kalau kulitnya misalnya lembab, kenyal, dan halus kan, oh ini orang kok kulitnya bagus ya, nampak jadinya nampak muda ya kayak gitu. Nah, terus gunanya yang lain lagi, dia ini bisa untuk bersihin daki beneran. Kalau misalnya kita kan nggak tahu ya, suka main-main, misalnya kamu tuh suka main ke pantai, jadi kan belang kayak gitu kan. Terus kalau luluran kadang kan juga agak sakit kan. Nah, jadi ini bisa langsung untuk pelembab aja gitu, biar dakinya itu pelan-pelan nanti juga memudar kayak gitu kan. Aku bilang sih itu belang itu belang kayak daki gitu ya. Jadi walaupun kamu nanti keluar kayak gitu, nanti belangnya itu pelan-pelan itu memudar kayak gitu. Sekian video kali ini ya, yang membahas why Visio are so expensive gitu, atau kenapa Visio kok mahal gitu ya. Karena memang Visio ini manfaatnya bagus untuk kesehatan, juga untuk kecantikan, juga diproduksinya hanya bisa dari kelapa yang berkualitas kayak gitu ya. Oh iya, kalau video ini bermanfaat untuk kamu, atau misalnya bermanfaat untuk seseorang yang menurut kamu dia perlu tahu gitu ya, feel free, silahkan di share gitu ya. Dan jangan lupa dikasih like dan subscribe, jadi biar aku semangat untuk buat video yang lainnya. See you next video, dah.